Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Masih dalam bab keutamaan salat malam. An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala pernah bersabda, Ayuhan nas absus salama wa at'imut ta'ama wasallu bil laili wan nasun niyamun tadkhulu al jannata bis salamin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, dan sholatlah malam, tatkala manusia terlelap tidur. Kalian pasti masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Kita lanjut, kita bahas satu persatu dari tiap faidah atau tiap kata yang ada dalam hadis ini. Yang pertama, Nabi mengatakan, wahai manusia, absus salam, tebarkanlah salam. Berkata pensyarah kitab ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, absus salam, tebarkan salam, yakni melafadzkan salam dengan lisan dan terdengar oleh orang lain. Tidak dibatin, tapi tampakkan salam. Kata Syekh, berikanlah salam ini kepada orang-orang yang berhak mendapatkan salam dari kalangan kaum muslimin. Baik dia itu Anda kenal ataupun tidak kenal. Sebagaimana dalam hadis. Jadi disyariatkan memberi salam kepada kaum muslimin yang lain, baik yang kita kenal ataupun tidak kenal. Adapun kepada orang-orang kafir, orang-orang non-Islam, tidak boleh kita mendahului salam. Tidak boleh kita mendahului salam. Ya. Dalam hadis disebutkan la tabda'u al-yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian mendahului orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan salam. Tidak boleh. Tak boleh kita mendahului salam kepada orang-orang kafir yang mereka di atas kekafirannya walaupun mereka mendukung Islam. Tidak pula kita mengucapkan mendahului salam kepada orang-orang kafir yang menisbatkan kepada Islam, akan tetapi ia terjatuh kepada perkara bid'ah yang sampai mengeluarkan ia dari Islam. Karena hakikatnya dia telah melakukan pembatal keislaman. Tidak boleh kita mendahului salam. Adapun kalau mereka yang mendahului salam, cukup kita jawab semisal apa yang mereka ucapkan. Wa alaikas salam. Kata Syekh, hendaknya setiap muslim mengangkat suaranya tatkala memberi salam sehingga yang ditujukan salam bisa mendengar. Tidak hanya sekedar di batin. Karena sebagian manusia dikarenakan sombong, dikarenakan ada rasa lebih dibandingkan orang lain,
tatkala ia berjumpa dengan saudaranya, dia memberi salam hanya suara yang pelan, tidak terdengar oleh orang lain. Ini merupakan penyelisihan terhadap syariat menebar salam, kata Nabi tadi. Dikecualikan kalau kita masuk dalam suatu ruangan yang ruangan tadi banyak orang yang tertidur. Maka seperti ini saat kita masuk ruangan tadi, maka hendaknya memberi salam dengan suara yang pelan. Agar tidak mengganggu orang-orang yang tertidur. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, sighah salam, ya, bentuk-bentuk ucapan salam yang afdol ialah sesuai dengan mukhatabnya. Ya. Ini hukum asal, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau satu orang laki-laki, assalamu alayka. Ya. Kalau perempuan, assalamu alayki. Ya. Atau assalamu alaikum kalau jamak. Atau assalamu alaikunna kalau jamaknya wanita. Assalamu alaikunna. Sesuai dengan mukhatabnya yang dia ajak bicara ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin yang paling afdal seperti itu. Dikarenakan salam itu mengandung doa. Berbeda dengan ucapan-ucapan tahniah, ucapan-ucapan selamat yang lain. Misal di tempat kita, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, good morning, good afternoon. Atau kalau orang Jawa, monggo, kula nuwun, sampurasun, mangga. Ini bagus, tapi tidak bisa melebihi keafdoliyahan salam. Kenapa? Dikarenakan di dalam salam ada ad-doa, ada doa. Ya. Di sana ada doa. Dikarenakan Allah Ta'ala merupakan yang memiliki nama As-Salam. Ya. Yang maha memberi selamat. Yang mampu memberi keselamatan kita dari berbagai macam penyimpangan. Dari penyimpangan berupa dosa, penyimpangan dari berupa penyakit hati, penyimpangan atau dari berupa sakit badan, jasad kita sakit, ya. Atau penyimpangan dari penyelisihan terhadap syariat, ya. Dan setiap bentuk penyimpangan-penyimpangan yang lain. Allah maha mampu untuk menyelamatkan kita dari kekurangan-kekurangan tadi, gangguan-gangguan tadi. Gangguan berupa dosa-dosa, gangguan berupa penyakit hati, gangguan berupa sakit badan. Maka tidak bisa terwakili dengan ucapan bahkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Kalau belajar terus lughah, ahlan wa sahlan marhaban ini tidak bisa mewakili. Sedemikian hingganya, karena kan ucapan salam ini mengandung doa. Adapun untuk menjawab salam, maka minimal harus dijawab dengan sesuai salam yang diucapkan, bahkan disunahkan lebih baik. Contoh, seseorang memberi salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Maka minimalnya dia harus membalas dengan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Tidak boleh saat mengucapkan, saudara yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, dia cuma menjawab Waalaikumsalam. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini menyelisihi surat An-Nisa. Allah berfirman, wa idza khuyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan tatkala khuyitum, ya, mereka memberikan tahiyah, memberi penghormatan, memberi salam dengan salam, suatu salam, maka jawablah salam tadi, balaslah salam tadi bi ahsan, dengan yang lebih baik. Ini maksimalnya. Minha, dari pembalasan salam tadi, dari jawaban salam tadi, dari jawaban tahiyah tadi, penghormatan tadi. Au rudduha, atau balasan minimalnya ialah
rudduha, kembalikan. Balaslah sesuai, tidak boleh kurang. Ya. Maka termasuk kedzaliman ialah saat saudaranya memberikan salam dengan ucapan yang lantang, dia menjawabnya cuma di batin. Atau cuma bibirnya cuma komat kamit, tidak terdengar suara yang lantang. Dalam keadaan tidak ada uzur. Ini apa? Karena bisa menyakiti hati seseorang yang memberikan salam. Yang kedua merupakan menyelisihi juga ayat tadi. Ya, wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini tentang salam. Ya. Lalu yang kedua ialah tentang memberi makan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, memberi makan di sini yang paling afdal ialah memberi makan kepada anak dan istri kita. Dikarenakan ini merupakan perkara yang wajib. Baru setelah anak istri kita tercukupi, kemudian baru ada nilai tambahan. Kita mencari sedekah yang sifatnya sunnah, diberikan kepada fakir miskin. Jawabannya ialah karena hukum memberi makan, memberi nafkah anak istri kita hukumnya wajib. Adapun memberi makan orang-orang fakir miskin hukumnya sunnah. Maka tidak bisa yang wajib ini dikalahkan dengan yang sunnah. Namun juga kita tidak lalai. Tatkala kita sudah memenuhi yang wajib, kita tidak berhenti di situ, tapi harus ada tambahan, nilai tambahan. Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradat alaihi." Iftaradtu alaihi. Ya. Ini hadis qudsi. Ya. Tidaklah hambaku taqarraba mendekat kepadaku dengan sesuatu amalan, yakni ahabba ilayya, yang lebih aku cintai dibandingkan dari apa saja yang telah aku wajibkan atas mereka. Ini artinya wajib, yakni nafkah kepada anak istri. Maka fa it'amu ta'ami li ahlika afdal min it'amil miskin. Memberikan makan kepada keluarga kita ini lebih afdal dari memberi makan orang-orang miskin. Li'anal awwala wajibun wa hadha tatawwu. Dikarenakan yang pertama yakni memberi makan kepada keluarga kita ini wajib. Dan yang kedua ialah hukumnya tatawwu, sunnah. Namun apabila seseorang telah bisa memenuhi yang wajib, kemudian mencari ketambahan keutamaan dengan memberikan sedekah kepada yang lain, kepada orang-orang miskin, fahuwa khair. Maka ini merupakan kebaikan. Ya. Ini dua amalan ya. Satu, tadi apa? Menebarkan salam. Yang kedua, memberi makan. Dan yang terakhir, yang ketiga, wasallu bilaili, dan salatlah kalian di malam hari, yakni salat tahajud, qiyamul lail. Wa nasu niyamun, tatkala manusia mereka tertidur. Ya, nanti ada keterangan hadis berikutnya ya, bahwasanya salat yang paling afdal, yakni salat yang paling afdal setelah salat wajib ialah salat tahajud. Nanti ada hadis berikutnya. Kenapa? Ya. Dikarenakan salat malam merupakan perkara yang berat. Dikala orang-orang manusia yang lain mereka tertidur, enak-enaknya waktu tidur, ya. Mereka orang-orang ahli tahajud, ahli salat malam ini, mereka bangun ketika waktu itu bertahajud, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bikalamihi wa bidu'ahi, dengan lisannya, dengan doanya, dengan khusyuknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, salat tahajud, berdoa, zikir.
Wan nasu naimuna fahada min afdalil a'mal. Ya. Dikala manusia yang lain terlelap tidur, dan ini merupakan amalan yang paling utama di waktu itu, yakni menghidupkan sepertiga malam terakhir. Dan amalan yang ketiga ini merupakan syahid, merupakan inti dari pembahasan bab kita, yakni fadlu sholatil lail, keutamaan salat malam. Ya. Nabi menyebutkan 3 amalan tadi, lalu menutup dengan jawab dari amalan-amalan tadi, konsekuensi dari amalan-amalan tadi. Ayuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wa shallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Ya. Kalau kita sudah melakukan amalan 3 tadi, Nabi mengatakan tadkhulu al jannata bisalamin. Ya. Maka kalian akan masuk surga dengan salam, dengan selamat. Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan makna bisalamin di sini ialah bi ghairi hisabin wala adzab. Dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mungkin sebagian kita tahunya amalan yang bisa menyingkirkan dari siksa adab neraka, atau yang bisa memasukkan, atau amalan yang bisa memasukkan surga tanpa hisab, tanpa azab, ialah sepengetahuan kita ialah yang ada di kitab tauhid. Ya. Orang-orang yang tidak minta diruqyah, orang-orang yang tidak tatoyur, ya. Orang-orang yang tidak dikai. Ya. Namun di sana ternyata ada hadis lain. Kata Ibnu Utsaimin, ini juga termasuk hadis yang menunjukkan apabila kita melaksanakannya, mengamalkannya, kita dijanjikan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahu Akbar. Lalu pertanyaannya, kenapa? Kenapa sholat tahajud yang notabene amalan sunnah bisa membuat seseorang masuk surga? Bisalamin, dengan selamat. Jawabannya ialah seseorang melakukan sholat tahajud bukan perkara yang mudah, namun dia bisa melaksanakannya. Artinya, kalau yang sholat malam berat saja, yang sunnah saja bisa dikerjakan, apalagi amalan yang wajib. Tentu dia lebih bisa. Karena dia paham kalau sholat 5 waktu itu wajib. Dan keutamaannya lebih besar daripada sholat tahajud. Ya, karena kata Nabi, ya, sholat yang paling afdal ialah sholat wajib. Bahkan disebutkan, ya, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib ialah sholat tahajud, sholat malam. Artinya sholat wajib ini lebih utama dari sholat tahajud. Dikembalikan lagi, kalau seseorang dia mudah untuk sholat malam, tentu sudah tidak perlu ditanyakan lagi bagaimana sholat wajibnya. Ya. Pasti dia seseorang yang bagus sholat 5 waktunya. Ya. Artinya orang yang seperti ini lebih mampu lagi untuk menjaga yang wajib. Maka demikian apa? Dia akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dalam ayat Ar-Ra'd disebutkan wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin, dan malaikat tatkala itu yadkhuluna memasuki kamar-kamar mereka di surga, yakni penduduk surga. Min kulli babin, mereka masuk dari berbagai pintu, dari setiap pintu. Lalu mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Para malaikat mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat dengan ucapan salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, yakni keselamatan kalian terhindar dari neraka. Bima sabartum, dengan apa yang telah kalian sabar. Sabar di atas ketaatan. Sabar untuk menahan diri dari terjatuh kepada perkara yang haram. Maka ia berhak mendapatkan sawabul azim, mendapatkan pahala yang besar, yakni tadkhuluna jannah bisalamin. Ya.
Ini yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Hadis yang terakhir sebagai penutup. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam afdalu siyami ba'da ramadhana syahrullahi al-muharram wa afdalu salati ba'dal faridati salatul laili. Rawahu Muslim. Kata sahabat atau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, puasa yang paling afdal, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan ialah puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram. Ya. Terkhusus puasa 10 Muharram, yakni puasa Asyura. Ya. Ini yang paling utama, yang paling afdal dari puasa-puasa sunnah. Dari sisi waktunya. Ya, dari sisi waktunya. Wa afdalu sholati ba'dal faridah sholatul laili. Dan yang paling afdal dari sholat atau yang paling afdal dari sholat-sholat setelah sholat yang wajib ialah sholat malam. Maka ditanya pertanyaan, lebih utama mana? Sholat rawatib, yakni sholat qabliyah ba'diyah, atau sholat malam? Kalau kita katakan sholat di malam hari, yang paling afdal secara mutlak ialah sholatul lail, sholat malam. Ya. Adapun di siang hari tentu sholat rawatib yang afdal, karena dia membarengi dengan sholat sholat wajib. Sholat-sholat yang mengiringi sholat wajib. Namun kalau dimutlakan sholat sunnah di malam hari, yang paling afdal ialah sholat malam. Ini pula yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, menunjukkan bahwasanya beliau berpendapat ya bahwasanya sholat sunnah yang paling afdal ialah sholat lail, sholat malam. Ya, mutlak. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Dua hadis semoga bermanfaat. Semoga dengan hadis yang kita baca tadi, yang paling penting ialah kita bisa mengamalkannya. Ya. Bagaimana janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW, tatkala kita bisa melaksanakan terkhusus salat malam, kita dijanjikan dengan surga bisalam. Masuk surga dengan keselamatan, selamat dari siksa neraka. Dan yang kedua, kita bisa melaksanakan amalan yang paling utama setelah salat wajib, yakni salat sunnah yang paling afdal ialah salat malam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.